Halo semuanya, nama saya Wadeventa dengan NPM 25510. Kali ini saya akan membahas salah satu konstitusi berpengaruh di dunia, yaitu Konstitusi Republik Prancis tahun 1958. Konstitusi ini bukan hanya sekadar dokumen hukum, tapi juga hasil perpaduan antara teori-teori klasik, kenegaraan, dan kebutuhan politik modern. Pada pembahasan ini, saya akan melihat bagaimana gagasan dari Rousseau Montesquieu dan juga John Locke hidup dengan diterapkan dalam sistem pemerintahan Prancis yang dikenal dengan sebutan Republik Kelima. Konstitusi adalah fondasi utama sistem kenegaraan modern yang mengatur kekuasaan, menjamin hak warga negara, dan menjadi pedoman tertinggi pemerintahan. Prancis punya sejarah konstitusional panjang, yaitu dari monarki absolut hingga republik demokratis yang puncaknya adalah lahirnya Konstitusi Republik Kelima tahun 1958 di bawah kepemimpinan Charles de Gaulle. Selanjutnya ada teori dasar kenegaraan. Konstitusi ini dipengaruhi 3 teori besar, yaitu pertama ada Rousseau, artinya kedaulatan rakyat atau popular sovereignty. Selanjutnya Montesquieu, yaitu pemisahan kekuasaan atau separation of powers. Selanjutnya Locke atau rule of law dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiganya menjadi dasar desain, kelembagaan, dan sistem hukum Prancis. Selanjutnya, implementasi teori dalam Konstitusi Prancis 1958. Pertama, ada kedaulatan rakyat. Ditegaskan dalam pasal 3 bahwa kekuasaan nasional berada di tangan rakyat, dijalankan lewat pemilu dan referendum. Kedua, pemisahan kekuasaan. Eksekutif dijalankan bersama oleh presiden dan perdana menteri, legislatif oleh parlemen atau majelis nasional dan senat, yudikatif oleh lembaga hukum independen seperti konsel konstitusional. Ketiga, rule of law, yaitu semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Peradilan bisa menguji undang-undang agar tidak melanggar hak warga. Keempat, negara kesatuan dan desentralisasi, yaitu Prancis tetap unitary state tapi memberi otonomi pada daerah sejak reformasi 1982. Kelima, checks and balance. Presiden bisa membubarkan parlemen, sementara parlemen bisa menjatuhkan pemerintah lewat mosi tidak percaya. Selanjutnya, sistem semi-presidensial. Sistem ini menyimbangkan kekuatan presiden dan parlemen. Fenomena cohabitation presiden dan PM dari partai berbeda mencerminkan kematangan politik Prancis. Sistem ini juga jadi model bagi banyak negara lain, seperti Portugal dan Finlandia. Selanjutnya, tantangan modern. Dalam konteks globalisasi, Prancis menghadapi isu populisme, imigrasi, terorisme, dan integrasi Uni Eropa. Meski begitu, Prancis tetap menjaga prinsip kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, serta memperkuat komitmen pada pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender. Kesimpulannya dalam artikel ini, Konstitusi Prancis 1958 adalah contoh nyata bagaimana teori politik klasik bisa tetap relevan dalam dunia modern. Sistem semi-presidensialnya berhasil menjaga stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum. Dengan fleksibilitas dan adaptivitasnya, konstitusi ini bukan hanya warisan sejarah, tetapi living document yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, simbol demokrasi yang kuat dan berkeadilan di Eropa. Oke, baik, itulah pembahasan mengenai Konstitusi Republik Prancis dan teori-teori kenegaraan yang melandasinya. Sekian, terima kasih.